Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Wardani Safira, tim 22402069, program studi perbankan syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review saya yang berisi tentang hukum-hukum fikih dalam mata kuliah kajian teks Arab. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai toharoh, fardu wudu, mandi sunnah, perkara yang keluar dari dua lubang adalah najis, yang selanjutnya bab sholat, dan yang terakhir hukum sholat. Baik, langsung saja kita akan bahas materi yang pertama, yaitu toharoh. Pertama, toharoh. Toharoh atau bersuci. Secara bahasa, itu memiliki arti membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud ataupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Kemudian air yang dapat dibuat untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumber, dan yang keenam air salju, dan yang terakhir air dingin. Kemudian air itu ada 4 macam. Yang pertama air suci dan mensucikan tanpa makro, yaitu air mutlak. Yang kedua air suci dan mensucikan dengan makro, yaitu air panas biasa yang disebut dengan air musyammas. Dan yang ketiga air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang terpakai atau air mustakmal. Dan air yang berubah karena kecampuran perkara suci itu air mutaghayyir. Dan yang keempat air mutanajis, yaitu air yang terkena najis dan tidak mencapai 2 kola atau mencapai 2 kola tetapi air tersebut berubah. 2 kola itu kira-kira 500 ril Baghdad atau setara dengan 260 liter menurut pendapat yang sahih. Yang selanjutnya, kulit bangkai dapat suci dengan disamak kecuali kulit anjing dan babi dan hewan yang terlahir dari keduanya. Dan tulang bangkai itu najis kecuali tulang mayat manusia. Adapun tata cara menyamak kulit bangkai sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abi Qasim dalam kitab Fathul Qorib adalah dengan cara menghilangkan kuhul atau hal-hal yang melekat pada kulit yang bisa membuat busuk, yaitu berupa darah dan sejenisnya, dengan cara menggunakan sesuatu yang mempunyai rasa pahit atau sebat, baik dari benda suci ataupun najis seperti kotoran burung, daun salam, dan daun akasia. Yang selanjutnya, tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan boleh menggunakan wadah yang selain dari emas dan perak. Maksud dalam menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak adalah wadah yang digunakan untuk makan dan minum. Umat Islam itu dilarang minum minuman yang terletak dalam bejana emas, karena ini adalah satu bentuk hal yang berlebih-lebihan dan perilaku orang kafir. Yang selanjutnya, bersiwak itu hukumnya sunnah dalam setiap keadaan kecuali setelah condongnya matahari bagi yang berpuasa. Siwak atau miswak adalah batang atau ranting dari pohon ara. Bersiwak itu sangat disunahkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika berubahnya bau mulut karena lamanya diam atau yang lainnya. Yang kedua, setelah bangun tidur. Dan yang terakhir, ketika hendak melaksanakan sholat. Yang selanjutnya, yang kedua, fardu wudu. Kata wudu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wada'ah, yang bermakna juga al-hasan, yaitu kebaikan, dan juga bermakna an-nadzafah, yaitu kebersihan. Selain itu, dalam fikih, istilah wudu itu yang bermakna air yang digunakan untuk berwudu. Adapun dalil Al-Quran yang menerangkan wudu itu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian syarat sahnya wudu, yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga al-mutlaq, yang keempat tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit seperti getah dan sebagainya, yang kelima tidak berhadas besar, dan yang keenam masuk waktu sholat. Kemudian fardunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, niat saat membasuh wajah atau muka. Niat ini dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka. Bagian yang pertama kali dibasuh bagian atas, tengah, kemudian bawah. Yang selanjutnya membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, mengusap sebagian kepala.
Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir tertib. Tertib ini tuh dilakukan kegiatan wudhu tersebut secara berurutan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta siku, mengusap sebagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian ada sunnahnya wudhu. Sunnahnya wudhu itu ada 10 perkara. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan keduanya ke wadah air, yang ketiga berkumur dan menghirup air ke hidung, yang keempat mengusap seluruh kepala, yang kelima mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru, yang keenam menyisir dengan jari jenggot yang tebal, yang ketujuh membasuh sela-sela jari dan tangan, dan yang kedelapan mendahulukan bagian kanan daripada kiri, yang kesembilan menyucikan masing-masing sebanyak 3 kali, dan 10 bersegera. Adapun perkara yang membatalkan wudhu, itu yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan atau belakang, tidur dalam keadaan tidak tetap, hilang akal karena mabuk atau sakit, yang selanjutnya sentuhan laki-laki pada wanita yang bukan mahramnya tanpa menghalang, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam, dan menyentuh kawasan sekitar anus atau dubur menurut Qaul Jadid. Mandi wajib atau mandi besar. Mandi wajib atau mandi besar merupakan mengalirkan air suci ke seluruh tubuh, digunakan untuk menyucikan tubuh dari hadas besar yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Kemudian fardunya mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis jika ada pada badan, dan yang ketiga mengalirkan air ke seluruh tubuh dari rambut sampai kulit. Kemudian kesunahan mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua wudhu sebelum mandi, yang ketiga menggosokkan tangan pada badan, dan yang keempat bersegera, dan yang kelima mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang selanjutnya, adapun perkara yang mewajibkan mandi tersebut itu ada 6. 3 diantaranya itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu segama, keluar sperma, dan mati. Dan 3 lainnya itu dikhususkan untuk perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Yang ketiga, mandi sunnah. Mandi sunnah merupakan mandi yang apabila dilaksanakan oleh seorang mukallaf, ia akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilakukan, maka ia tidak akan mendapat dosa atau celah. Kemudian mandi yang disunahkan itu ada 17. Yang pertama, mandi Jumat, mandi 2 hari raya, mandi sholat minta hujan atau istisqa, mandi gerhana bulan, mandi gerhana matahari, setelah memandikan mayat, orang kafir apabila masuk Islam, orang gila, dan ayan apabila sembuh, saat akan ihram, akad masuk Mekah, wukuf di Arafah, menginap di Musdalifah, melempar jumroh, tawaf, sa'i, dan ketika akan memasuki kota Madinah. Selanjutnya tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Syarat-syarat tayamum itu ada 5. Pertama, adanya uzur karena perjalanan atau sakit, masuk waktu sholat, ketika mencari air tidak dapat menggunakan air, dan tidak ada air setelah mencari, debu yang suci, apabila tercampur dari pasir atau terkena najis maka tidak sah. Yang selanjutnya fardunya tayamum itu ada 4. Yang pertama niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan terakhir tertib. Sunahnya tayamum itu ada 3, membaca bismillah, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, dan yang ketiga bersegeralah. Adapun yang dapat membatalkan tayamum, yang pertama perkara yang membatalkan wudhu, yang kedua melihat air di selain waktu sholat, dan yang ketiga murtad. Yang keempat, perkara yang keluar dari 2 lubang adalah najis. Yang pertama, pengertian najis. Najis merupakan lawan dari kata tohara suci. Secara bahasa berarti sesuatu yang dapat mengkotori atau menjijikan. Sedangkan menurut istilah, najis yaitu sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikan atau benda kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Kemudian perkara yang keluar dari 2 lubang adalah najis.
yaitu segala cairan yang keluar dari kedua pintu pelepasan, kubul atau dubur, seperti kencing dan kotoran manusia dan hewan. Termasuk dalam hal ini yaitu wadi, yang merupakan cairan kental berwarna putih yang ada kalanya keluar setelah kencing, dan madhi yaitu cairan licin berwarna putih yang ada kalanya keluar ketika menghayalkan hubungan seksual atau ketika melakukan persentuhan-persentuhan yang menimbulkan syahwat antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang dikecualikan dari cairan-cairan tersebut yang saya sebutkan tadi, yaitu mani atau sperma, adalah suci atau tidak najis menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad Imam Hambal, tetapi najis menurut mazhab Maliki dan Abu Hanifah. Yang kedua, kencing dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan seperti domba, sapi, dan sebagainya. Yang ketiga, kotoran burung termasuk najis yang dimaafkan karena sulit pencegahannya. Kemudian, cara menghilangkan perkara najis yang keluar dari dua lubang itu dengan istinja. Istinja itu menghilangkan kotoran. Sedangkan ada pengertian secara istilah yaitu menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan kemaluan, yaitu kubul dan dubur dengan air atau batu yang sejenisnya yang bisa membersihkan kotoran tersebut. Hukum istinja ini wajib. Oleh karena itu, kotoran yang keluar dari dua jalan tersebut dan tidak dibersihkan, maka menyebabnya timbulnya najis dan menjadi penghalang sahnya suatu ibadah. Kemudian ada alat istinja. Yang pertama air mutlak. Air mutlak itu air utama yang bisa digunakan untuk beristinja. Yang kedua batu. Batu ini juga ada beberapa syarat. Yang pertama paling sedikit menggunakan 3 batu. Yang kedua sebelum kotoran kering. Dan yang ketiga kotoran tersebut tidak berpindah dan tidak berjajaran. Yang keempat tidak tersentuh oleh sesuatu. Dan yang ketiga itu dengan kertas atau daun-daun yang sudah kering. Selanjutnya, perkara najis selain perkara yang keluar dari dua lubang. Seluruh binatang itu suci kecuali anjing dan babi dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Adapun bangkai itu najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. Bejana yang terkena jilatan anjing dan babi itu harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sedangkan najis yang lain cukup dibasuh sekali, namun 3 kali lebih baik. Selanjutnya ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sehat, bukan karena cara melahirkan. Kemudian nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Dan yang istihadah itu darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Kemudian yang kelima, tentang bab sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa berasal dari kata shola, yusoli, tasliyatan, sholatun, yang berarti rahmat dan doa. Mana sholat dalam syariat ini adalah peribadatan kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang disertai dengan syarat-syarat khusus dan niat. Kemudian pembagian sholat. Pembagian sholat itu ada 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu merupakan sholat yang harus wajib dikerjakan pada awal waktu dan tepat masuk waktu dimulainya sholat, di mana keharusan mengerjakan sholat leluasa hingga sampai pada batas sisa waktu yang masih ada atau cukup untuk mengerjakan sholat. Macam-macam sholat fardu itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah menurut bahasa itu berarti tambahan. Kalau menurut istilah itu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Macam-macam sholat sunnah ini ada 2, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghair mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu seperti sholat rawatib, duha, tahajud, sholat 2 hari raya, tarawih, 2 gerhana, dan istisqa. Kalau sholat sunnah ghair mu'akkad itu sholat sunnah sesudah subuh, sesudah asar, dan sebelum maghrib. Dan adapun syarat-syarat sholat. Syarat sholat itu yang pertama syarat wajib sholat itu ada Islam, baligh, berakal. Sedangkan syarat sahnya sholat itu
Muslim mengetahui waktu sholat sudah masuk, suci dari hadas dan hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat, kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Dan adapun hal yang memperbolehkan meninggalkan menghadap kiblat, itu ada dua. Yang pertama dalam keadaan sangat mengkhawatirkan. Dalam keadaan ini tuh yang memungkinkan karena adanya bahaya sewaktu sedang sholat, seperti pada peperangan bagi tentara yang masuk medan perang. Yang kedua, dalam hal sholat sunnah yang dilakukan sewaktu sedang berpergian, ada contohnya itu ketika sholat dalam keadaan safar atau berpergian dengan berkendaraan, sebagai berikut seperti sholat di kapal laut, di pesawat terbang. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu rukun sholat. Rukun sholat itu perbuatan yang harus dilaksanakan saat sholat. Apabila tidak dilakukan, maka sholat tersebut tidak sah. Yang pertama ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3, Islam, balik, dan berakal. Yang kedua ada persyaratan sahnya sholat sebelum melaksanakan sholat, yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan kain yang suci, berdiri pada tempat yang suci, mengetahui masuknya waktu sholat, menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat dalam 2 keadaan. Yang pertama dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, yang kedua dalam salat sunnah, tapi sholatnya itu di kendaraan atau sedang dalam perjalanan. Rukun-rukun sholat fardu, rukun-rukun rukun-rukun sholat itu ada 18. Yang pertama, berdiri apabila puasa, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dengan basmalah, ruku, tumanina dalam ruku, bangun dalam ruku, i'tidal, berdiri setelah ruku, tumanina saat i'tidal, sujud dan tumanina saat sujud, duduk di antara 2 sujud dan tumanina, duduk terakhir, dan tasyahud tahiyat saat duduk terakhir, membaca sholawat pada Nabi saat tahiyat akhir, salam pertama, niat keluar dari sholat tertib sesuai dengan urutan rukun di atas. Kemudian sunahnya sholat, sebelum melaksanakan sholat ada 2, yaitu azan dan iqomah. Sunahnya sholat saat melaksanakan sholat itu ada 2, tasyahud pertama, dan membaca qunut saat sholat subuh, dan sholat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan. Dan adapun bedanya perempuan dan laki-laki dalam sholat. Yang pertama laki-laki. Laki-laki menjauhkan kedua siku dari lambungnya. Yang kedua laki-laki menjauhkan perut dari kedua pahanya dalam rukuk dan sujud. Yang ketiga laki-laki mengeraskan suara di tempat yang dianjurkan mengeraskan suara. Yang keempat apabila imam melakukan kesalahan, maka laki-laki mengucapkan tasbih yaitu subhanallah. Yang kelima yaitu aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Yang kemudian perempuan. Perempuan itu pertama mendekatkan sikunya satu sama lain. Yang kedua perempuan menelan suaranya di dekat laki-laki yang bukan mahram. Dan yang ketiga apabila imam melakukan kesalahan, makmum perempuan bertepuk tangan. Dan yang terakhir seluruh badan perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sekian hasil review yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.